Halo semua, jadi kami dari mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, kelompok 5, akan mempresentasikan tugas kuliah kritik arsitektur tentang kritik arsitektur normatif dan kritik arsitektur awam, bangunan gereja Mawar Saron Manado dan bangunan publik Star Square Manado. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eva Bella Rawung. Perkenalkan, nama saya Elisa Pio. Perkenalkan, nama saya Exelio. Perkenalkan, nama saya Oscar Tengking. Baiklah, kita akan masuk pada materi kritik normatif. Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standar, atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Kritik normatif yang kami ambil di sini yaitu kritik doktrin preservasionis, di mana kritik doktrin preservasionis di sini yaitu doktrin yang cenderung mengacu pada isme lama dan berorientasi pada paham yang bersifat imateri. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan objek kritik normatif doktrin, yaitu Gereja Mawar Saron Manado. Gereja Mawar Saron Manado merupakan salah satu gereja yang bergerak di dalam aliran teologi karismatik Pentakosta di Manado yang terletak di Jalan Walter Menginsidi, Bahu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Mengacu pada poin pertama kritik doktrin preservasionis, bangunan gereja ini tidak terlihat seperti gereja-gereja pada umumnya, di mana karena bangunan gereja ini mengadopsi gaya arsitektur kontemporer, baik fasade dan interiornya. Atap bangunan ini menggunakan ACP, untuk jendelanya menggunakan material kaca untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Seperti yang ada di gambar, terdapat bukaan yang cukup besar antara teras dan lobi untuk memaksimalkan udara yang masuk ke dalam ruangan. Pada lobi bangunan ini, atapnya menggunakan skylight berbentuk lingkaran yang memaksimalkan cahaya untuk masuk pada lobi. Ruang-ruang pada bangunan tersebut yakni main hall, chapel, ruang Eka 1, Eka 2, studio, ruang makeup, ruang general administration, toilet 1, toilet 2, office, lobby, pustaka Raja Wali, ruang bayi, master control room. Pada bangunan gereja ini juga terdapat kafetaria di dalamnya. Kesimpulan yang kami dapat dari bangunan gereja Mawar Saron ini yaitu secara singkat, bangunan gereja Mawar Saron tidak sesuai dengan paham gereja yang selama ini kita yakini atau yang selama ini tertanam dalam pemikiran kita, yaitu memiliki menara, memiliki kubah atau atap dengan kemiringan sudut mencapai 45 derajat, di mana dilihat dari bentuknya, bangunan gereja ini lebih mengadopsi gaya arsitektur kontemporer. Terlihat dari observasi yang dilakukan, penilaian yang diberikan bahwa bangunan gereja ini tidak seperti gaya bangunan pada umumnya. Pendapat yang diberikan menjelaskan tentang bagaimana gereja ini tidak mengikuti kebiasaan terdapat pada tampak tema keseluruhannya yang kontemporer dibandingkan dengan gereja yang biasanya, contohnya tema Renaissance, seperti pada gereja yang seringkali dilihat ataupun sesuai dengan daerah Manado seperti gaya adat Minahasa, ataupun jenis bangunan terlihat seperti pada zaman penjajahan Belanda. Hal ini pun menimbulkan rasa keanehan, terutama bagi orang-orang sekitar yang sudah biasa dengan kondisinya yang melihat dan menilainya. Kritik normatif ini pun memberikan pendapat pada kebiasaan bangunan gereja yang mendasarkan pada peraturan atau norma yang berada pada daerah tersebut pada umumnya. Kritik awam lebih diarahkan pada penggunaan lingkungan fisik yang tidak menyadari bahwa lingkungan fisik diciptakan dan tidak secara khusus dilatih sebagai desainer dan kritikus. Teknik wawancara atau survei. Metode kritik awam yang dilakukan di sini yaitu dengan metode wawancara kepada pengunjung dan penjaga toko mengenai pendapat mereka tentang bangunan atau objek tertentu. Contoh bangunan Star Square. Star Square merupakan pusat perbelanjaan yang berada di Jalan RW Menginsidi 6, Bahu, Kecamatan Malayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Star Square sendiri mempunyai beberapa tenahan besar seperti Transmart, Carrefour, Cinemax, restoran, dan lain-lain.
pendapat pengunjung, menurut Rian dan pertanyaan kami, bagaimana pendapat Anda tentang bangunan Star Square Manado yang dibandingkan dengan bangunan mall yang lainnya? Menurut saya, mall ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan mall yang lain. Dan juga tenan-tenan yang tersedia masih sangat terbatas yang menjadikan mall jarang dikunjungi oleh beberapa pengunjung. Menurut Karina dan pertanyaan kami, bagaimana pendapat Anda tentang ruangan dalam atau interior dari mall ini? Atau jika ada pendapat tersendiri secara general tentang mall ini. Kalau dilihat dari pendapat mallnya cukup bagus, namun interior dari mall ini cenderung kurang menarik sehingga mall ini terkesan biasa saja. Dari toko-toko yang ada juga kurang isinya sehingga kurang memungkinkan untuk berbelanja yang banyak. Menurut Mansur dan pertanyaan kami, bagaimana perasaan Anda saat berada di gedung ini? Kalau dari segi kenyamanan dan interior cukup bagus, dari toko-toko juga kelihatan bagus, namun masih terbatas tenan-tenan yang ada. Untuk tempat duduk atau beristirahat juga rasanya masih kurang. Menurut Natalia dan pertanyaan kami, menurut Anda hal apa saja yang masih kurang dari mall ini? Untuk struktur dan interior kayaknya sudah cukup bagus, namun jika dilihat dari depan, mall ini tidak terlihat seperti mall, namun cenderung terlihat seperti ruko-ruko yang berada dalam satu bangunan, yang dimana bangunan ini juga didominasi oleh ruko-ruko di sekitarnya. Adapun pendapat dari para pengunjung lain seperti seorang ibu rumah tangga dan anaknya, seorang ibu yang bernama Nia, dan pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari mall ini? Menurut saya, untuk ukuran mall luasnya cukup. Kekurangan dari mall ini mungkin kurang menarik, apalagi di kalangan anak muda. Seperti tidak adanya tempat hiburan dan kafenya sangat terbatas. Penempatan tenan pun saya rasa juga maksimal. Masuk pada anaknya yang bernama Jen, pertanyaan, adakah yang menjadi perhatian Anda terhadap mall ini? Ia pun berkata, tempat latihan untuk dance dalam mall ini belum maksimal, sehingga saat latihan terdapat kesulitan di area yang sempit. Masuk pada bagian berikut, dan membandingkan kritisasi yang sudah diberikan oleh orang-orang yang sudah kami wawancari tadi. Maka kami di sini juga memberikan contoh bagaimana jika kritik yang diberikan pada bangunan ini berasal dari orang yang memiliki pengetahuan di bidang arsitektur. Dalam kritik ini yang digunakan itu kritik pakar, yang juga dalam kasus ini berasal dari pendapat yang sudah dibuat kelompok kami. Pertama, untuk pemahaman kritik pakar itu sendiri. Kritik biasanya berupa tulisan populer yang dimuat di media massa. Pakar dalam hal ini biasanya adalah orang-orang jurnalis yang memiliki kepekaan untuk perangkat pengalamannya mereka, mendemonstrasikan kemampuan pemahamannya tentang isu-isu yang berkaitan dengan desain lingkungan. Oleh karena itu, kritik pakar yang dipandang tidak memiliki kekuatan yang spesifik melampaui apa yang dikritiknya. Selanjutnya masuk pada kritik yang sudah kami buat. Dari segi capital investment, kawasan bangunan Star Square ini kurang diminati. Dari segi pemasaran, terlihat dari segi pengunjung yang sangat rendah menyebabkan kawasan ini terlihat cukup sepi dan dari jangkauan pengunjung. Faktor-faktor yang menyebabkan kawasan ini kurang diminati oleh pengunjungnya yaitu sangat kurangnya keberadaan retail yang terisi, yang menyebabkan ketidakseimbangan kepadatan area yang dikunjungi pengunjung, atau hanya retail yang terisi, karena hampir 50% retail yang tidak terisi. Namun ada beberapa alasan kuat dibalik kosongnya retail pada area pembelanjaan ini, yaitu bangunan yang dinilai kurang strategis bagi para pengunjung salah satu. Kurangnya magnet untuk menarik para pengunjung untuk datang di kawasan perbelanjaan ini, dan tidak adanya hal orisinil yang menjadi daya tarik utama atau ciri khas dari kawasan ini, serta area perbelanjaan ini kurang memaksimalkan penggunaan lahan dalam penatakan area ruang luar yang tidak menarik. Hal ini dapat dilihat dari area bibir pantai yang tidak dimaksimalkan sebagai area rekreasi di sore hari, maupun area kuliner yang akan sangat menarik perhatian jika diletakkan pinggir laut.
Bentukan serta pola ruang yang terkesan konvensional dan membosankan karena focal point yang dimiliki hanya satu atrium mal yang terletak di tengah, yang terkesan pola ruangnya hanya berpusat di satu titik, yang menyebabkan pengunjung akan bosan saat mengikuti pola sirkulasi yang ada. Hal inilah yang mengaruhi kurangnya minat pengunjung pada kawasan perbelanjaan Star Square, yang kemudian berimbas pada aspek pendapat atau capital investment yang bila terus-menerus dibiarkan atau tidak adanya pengembangan, maka kawasan ini akan mengalami kebangkrutan dan atau kalah saing dengan kawasan perbelanjaan yang ada di sekitar. Masuk pada kesimpulan, pendapat yang diberikan dari orang-orang yang sudah diwawancari pun beragam. Ada yang mengkritisi soal ukuran ruangannya, ketersediaan fasilitas hingga interiornya. Secara singkat bisa terlihat bahwa komentar yang diberikan masing-masing oleh mereka pun beragam, baik kekurangan dan kelebihannya. Namun dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut memiliki aspek yang sering dikomentari, yaitu pada kemampuan bangunan tersebut dalam menciptakan kesan akan suatu ruang. Contohnya ukuran ruangan dan struktur yang katanya terlihat seperti biasa-biasa, seperti pada mal biasa saja pada umumnya. Di sisi lain, ada orang-orang yang berkomentar bahwa bagian depan bangunan ini sudah terlihat bagus, beserta gaya interiornya. Dapat terlihat komentar-komentar dari pengunjung tersebut bahwa kritisasi mereka dalam menilai bangunan ini, arsitekturnya itu Star Square Manado, hanya dengan menggunakan opini mengenai penampakan sisi bangunan pada umumnya saja, tidak sampai mendalam seperti pemahaman teori-teori atau perbandingan antara pengetahuan tentang bangunan yang berasal dari suatu ahli, pakar, atau pengertian lain. Dengan begitu dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam penilaian arsitektur sebuah karya atau bangunan oleh orang awam dengan seseorang yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Demikian presentasi dari kami, sekian dan terima kasih.